Apa? Bisa. Asri orientasi. Ya, hari ini Umi mau cerita. Siapa yang mau mendengarkan ceritanya Umi? Mulutnya semuanya ditutup cekrek. Diam. Umi mau cerita tentang mukjizat Nabi Musa. Siapa yang tahu Nabi Musa? Pada zaman dahulu ada seorang perempuan bernama Yokabed. Siapa namanya? Yokabed itu ibunya Nabi Musa. Dia ketakutan ketika mau melahirkan anaknya. Karena apa? Pada masa pemerintahan itu rajanya bernama Raja Fir'aun. Raja siapa? Raja Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada zaman itu. Akhirnya berita tentang perintah untuk membunuh anak laki-laki sampai ke telinga ibunya Musa. Ibunya Musa ketakutan, ya. Dia lari ke hutan. Bagaimana ini? Bagaimana nanti kalau anakku dibunuh sama Raja Fir'aun? Aku harus sembunyi. Akhirnya ibunya Musa pergi ke hutan. Ya, di tengah hutan itu ada telaga. Telaga tahu? Telaga itu tempat air mengalir. Ibunya Musa itu lahir di situ. Ya, melahirkan lahir pribadi yang nanti. Ya, itu suara apa? Bayi keluar. Kamu kalau punya bayi keluar pasti kalau nangis gimana? Ya, keranjang itu diisi apa? Diisi pepek bayi. Si bayi Musa itu ditaruh di keranjang, kemudian dihanyutkan ke sungai yang di tengah hutan itu. Sambil apa ibunya nangis, maaf anakku, kau akan aku hanyutkan. Terserah nanti kamu mau mati atau hidup ya. Yang penting saya sudah melahirkan kamu biar kamu tidak dibunuh sama Raja Fir'aun. Ternyata keranjang tadi itu tidak hanyut tapi jalan mengikuti aliran sungai. Ternyata keranjang itu sampai di istananya Raja Fir'aun. Karena ternyata sungai itu masuk ke taman permaisurinya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu punya permaisuri atau ratu, namanya Ratu Asia. Siapa namanya? Iya, Ratu Asia sangat cantik sekali. Ayah Mbak Ana. Kamu lagi apa asli? Kan dari Raja Fir'aun. Duduk. Bapak dari Raja Fir'aun ya. Akhirnya keranjang itu sampai di tamannya Siti Asia. Siti Asia di situ sedang istirahat, sedang duduk-duduk santai. Dia berkata sama Raja Fir'aun. Raja Fir'aun datang. Kakanda Raja, aku sudah lama tidak punya anak. Aku ingin punya anak. Bagaimana caranya? Raja Fir'aun berkata, kalau kamu pengen punya anak, apa ya Min? Ayo dong. Dan akhirnya begitu mereka sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Irsad, tiba-tiba ada keranjang yang apa ya? Nah, itu ada keranjang. Asia seketika berdiri. Ya, dia berdiri melihat keranjang. Apa itu? Nah, kemudian Siti Asia mengambil keranjang itu. Begitu diambil keranjangnya, ada suara apa? Bagaimana bunyi bayi? Akhirnya bayi itu diambil.
Siti Asia sangat kegirangan. Ini ada bayi, kakanda ini. Wah, Raja Fir'aun kaget. Bayi mana? Coba dilihat, ternyata benar. Bayi itu adalah bayi laki-laki. Nah, Raja Fir'aun marah. Dia segera menghunus ke jangan, kita pelihara saja, ya, kita didik saja. Akhirnya Raja Fir'aun luluh karena istrinya nangis. Akhirnya bayi itu diambil, kemudian dipelihara sampai besar. Dipelihara itu anak ya, ya, kalau anak itu dijaga dirawat. Nah, sampai umur berapa itu? Kalau digendong umur berapa? Bayi kalau umur ya ada umurnya, masa ada umurnya. Umur 1 tahun bayi itu digendong sama Raja Fir'aun. Wah, ternyata kamu sudah besar. Begitu digendong, Raja Fir'aun itu punya jenggot, ya, punya jenggot toh. Jenggotnya panjang. Si Musa kecil mainan jenggot, jenggotnya ditarik-tarik, jenggotnya Raja Fir'aun, aduh, sakit, jenggotku sakit. Kamu anak berani ya narik jenggot aku. Tapi Raja Fir'aun tidak marah, tapi malah senang. Wah, kamu ini pinter ya. Nah, ternyata begitu dewasa, Nabi Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan seperti Arfan. Begitu dewasa, Musa ternyata tahu bahwa Raja Fir'aun itu sangat jahat, ya. Nabi Musa yang tadinya diangkat menjadi anaknya Fir'aun sekarang berubah apa? Melawan Fir'aun. Karena apa? Karena ternyata Fir'aun sangat jahat. Dia suka membunuh orang, ya. Kemudian dia apa? Menyatakan diri sebagai Tuhan yang harus disembah. Tapi Nabi Musa adalah nabi yang sudah diutus Allah untuk membawa kebenaran. Akhirnya Nabi Musa menyatakan perang dengan siapa? Perang dengan Raja Fir'aun. Nabi Musa punya mukjizat tongkat, ya. Tongkat itu bisa berubah menjadi ular, kemudian bisa membelah lautan, ya. Pada suatu hari Raja Fir'aun mendengar kalau Musa sekarang menjadi musuhnya. Raja Fir'aun perintahkan prajuritnya untuk mencari Musa, ya. Hai prajuritku, hai prajuritku, ayo kita cari Musa, kita bunuh si Musa itu. Nah, akhirnya mereka pakai kuda, ya. Gimana caranya kuda? Bawa kuda, bawa pedang, ya, untuk mencari Nabi Musa, ya. Nabi Musa juga tahu kalau Raja Fir'aun itu sedang mencarinya. Akhirnya Nabi Musa siap-siap dengan pengikutnya untuk apa? Untuk melawan Raja Fir'aun. Nabi Musa dikejar, ya, dikejar sampai ke lautan. Nah, jadi di depannya lautan, di belakangnya pasukan Raja Fir'aun. Musa bingung, aduh, ini bagaimana biar aku selamat? Akhirnya Nabi Musa mengambil tongkatnya diangkat ke atas sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar. Lagi satu kali lagi Allahu Akbar. Lautan tadi berubah menjadi jalan. Nah, setelah jadi jalan, Nabi Musa bisa jalan ke situ dengan pengikutnya sampai di ujung laut. Ternyata Raja Fir'aun mengikuti dari belakang sama pasukannya pakai kuda, ya. Jalannya Nabi Musa tidak tahu kalau jalan itu adalah jalan buatan dari Nabi Musa, karena mukjizat Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Sampai di ujung Nabi Musa kemudian mengangkat tongkat lagi, kemudian apa? Membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, seketika jalan tadi berubah menjadi lautan lagi. Ada bilang gimana? Nanti apa tidak? Nanti tenggelam ke lautan beserta dengan pasukannya. Siapa yang selamat? Nabi Yang selamat Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, makanya anak-anak, kita tidak boleh jahat sama teman, ya. Kita harus berbuat baik sesama teman. Siapa yang suka berantem? Ya, laki-laki. Siksa lagi kelut-kelutan, apa? Nggak boleh. Allah itu marah kalau kamu suka berkelahi. Yang senang siapa? Setan. Setan yang ayo gelut terus. Nah, makanya kita tidak boleh jahat sama teman. Kita mau cerita